Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Bu Faza akan menerangkan ukuran pemusatan data terkait dengan kuartil, desil, dan persentil. Ini ada tujuan pembelajarannya. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Macam-macam kuartil ada 3, kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Kuartil data tunggal, datanya harus urut. Nah, untuk rumusnya ada 2 macam. Ketika data ganjil dan ketika data genap. Di sini ya, perbedaannya sungguh sangat signifikan. Terkhusus untuk Q2, rumusnya sama dengan rumus median, gitu ya anak-anak. Contoh. Ini ada ulangan matematika. Tentukan Q1. Data harus diurutkan terlebih dahulu. Setelah kita urutkan, ternyata banyak datanya, sama dengan 10. 10 adalah bilangan genap, maka untuk mencari Q1, kita harus menggunakan rumus kuartil data genap sebagai berikut. Q1 sama dengan 1/4 kali N plus 2. N-nya kita masukkan 10, kita hitung dulu 10 tambah 2 yaitu 12. Kita kalikan dengan 1/4 ketemu X3 atau datum ketiga yang bernilai 4. Kita lihat di sini ya, nilai-nilainya datum. Contoh kedua, ada ulangan matematika lagi, namun soalnya adalah tentukan Q3. Penyelesaiannya, urutkan terlebih dahulu datanya. Setelah diurutkan, kita hitung ada berapa data yang ada di sini. Ketemunya N sama dengan 9. Karena 9 merupakan bilangan ganjil, maka untuk mencari Q3 kita harus menggunakan rumus kuartil data ganjil sebagai berikut. Q3 sama dengan X3/4 dikali N plus 1. N-nya kita substitusikan 9. Kita hitung dulu 9 tambah 1 yaitu 10, baru kita kalikan dengan 3/4. Ketemu hasilnya X15/2. 15/2 ini kan sama dengan 7,5. Itu artinya setengah kali X7 ditambah X8. Datum ke-7 atau X7 bernilai 13. Datum ke-8 atau X8 bernilai 15. Kita hitung dulu 13 tambah 15 yaitu 28. Baru kita kalikan dengan setengah yaitu hasilnya 14. Maka kuartil atas atau Q3 bernilai 14. Selanjutnya kuartil data kelompok. Caranya atau langkahnya sama dengan mencari median. Tentukan terlebih dahulu letak kuartilnya ada di mana. Rumusnya 1/4 N kali I. Kemudian barulah kita menentukan nilai kuartil. Perbedaannya ada di sini. Kalau median ini ME, tapi kuartil QI, dan di sini 1/4 NI, gitu ya. Untuk QI adalah kuartil ke I, I-nya bernilai 1 atau 2 atau 3, bergantung kuartil mana yang ditanyakan. TB sampai ke bawah masih sama. Nah, misalkan kuartil terletak di kelas interval A sampai B, maka TB-nya A dikurangi 0,5. Langsung ke contoh. Penyelesaiannya, jangan lupa untuk mencari FK atau frekuensi kumulatif. F-nya dimulai dari 10, maka FK-nya juga dimulai dari angka 10. Kita tambahkan 10 tambah 18 yaitu 28. 28 tambah 12 yaitu 40 sampai ketemu terakhirnya yaitu 60. Nah, karena terakhir di sini atau jumlahnya frekuensi 60, maka N-nya sama dengan 60. P-nya dari 69 kurangi 59 yaitu 10. Karena mencari kuartil bawah atau Q1, maka I-nya sama dengan 1. Langkah pertama, cari letak dulu. Letaknya Q1 ada di mana? Dengan menggunakan rumus 1/4 N kali I. 1/4 N-nya 60, I-nya 1, ketemu 15. Nah, Q1 ini terletak di datum ke-15, yaitu pada interval 60 sampai 69. Dengan TB, 60 dikurangi 0,5, ketemu 59,5. Barulah kita mencari nilai kuartil. TB-nya langsung kita pelekkan ya, disalin aja dari atas. 59,5, P-nya 10. 1/4 NI tidak usah menghitung, kita ambil dari atas sendiri, ada 15. FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kuartil 1, yaitu 10, dibagi dengan frekuensinya kuartil, yaitu 18.
barulah kita hitung di dalam kurung 15 kurangi 10 5, kemudian 10 kali 5 50 dibagi 18 yaitu 2,78, kita tambahkan dengan 59,5, maka hasilnya ketemu 62,28. Maka kuartil bawahnya adalah 62,28. Selanjutnya mengenai desil. Desil adalah nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Macam-macam desil, ada desil ke-1 sampai desil ke-9. Untuk desil data tunggal, datanya harus urut sama seperti kuartil tadi. Nah, desil I-nya mulai dari 1 sampai 9. Rumusnya ini ya, bisa kalian lihat. Langsung ke contoh. Tentukan D2 dari data sekian banyaknya ini. Penyelesaiannya, data harus diurutkan terlebih dahulu. Seperti ini cara mengurutkannya dari terkecil hingga terbesar. Ketemu banyak datanya ada 10. Nah, tadi kan soalnya mencari D2, maka D2 I-nya bernilai 2. Langsung saja, D2 sama dengan X 1/10 kali I kali N plus 1. Kita masukkan N-nya 10, I-nya 2. Hitung dalam kurung dulu, 10 tambah 1 yaitu 11. Baru kita kalikan. 1 kali 2 kali 11 yaitu 22/10. Nah, 22/10 kalau jadikan pecahan campuran hasilnya 2/10. Ini artinya X2 ditambah 2/10 ini kan 0,2. Nah, 0,2 kita kalikan dengan X3 dikurangi X2. Begitu ya. X2 bernilai 3. Datum kedua bernilai 3. Datum ketiga bernilai 4. Lihat di mana? Lihat yang data yang sudah urut ya, bukan yang belum urut, yang sudah urut. Kita hitung yang di dalam kurung dulu. 4 kurangi 3 yaitu 1. 1 kali 0,2 0,2. 3 ditambah 0,2 hasilnya 3,2. Maka D2 bernilai 3,2. Nah, misalkan ada contoh D2-nya terletak pada X36/10. Artinya X3 ditambah 6/10 0,6 dikali X4 dikurangi X3. Lihatlah polanya ya, baru kalian simpulkan bagaimana cara menentukan nilai D2, D3 dan seterusnya. Dilihat polanya ya anak-anak. Nah, untuk desil data kelompok masih sama langkahnya. Tentukan dulu letak desil, gitu ya. Baru menentukan nilainya. Untuk desil, ingat, I-nya mulai dari 1 sampai 9 ya, bukan 10, sampai 9, begitu ya. Dari TB sampai F masih sama. Nah, contohnya tentukan D3 dari data berikut. Langsung saja, jangan lupa mulai dari median, persentil, desil, dan kuartil harus mencari FK. Jika F dimulai dari angka 10, maka FK-nya juga dimulai dari angka 10. 10 tambah 18, 28, 28 tambah 12, 40, dan seterusnya. N ketemu atau banyak datanya 60. P-nya 69 kurangi 59 sama dengan 10. Karena mencari D3, maka I-nya sama dengan 3. Tentukan terlebih dahulu letak D3. 1/10 kali N kali I. N-nya saya masukkan 60, I-nya saya masukkan 3. Setelah kita hitung ketemu 18. Nah, ternyata D3 terletak di datum ke-18 yaitu pada interval 60 sampai 69. Maka TB-nya 60 dikurangi 0,5 yaitu 59,5. Barulah kita mencari nilai D3 dengan rumus seperti ini ya. Langsung kita plekan saja. TB dari atas 59,5, P-nya dari sini 1/10 NI dari atas sendiri 18 dikurangi FK. Nah, FK-nya kita lihat di sebelah sini. FK frekuensi kumulatif sebelum D3. Karena di interval 60 sampai 69 sebelumnya adalah FK sama dengan 10. Untuk frekuensinya 18 ya. Kita hitung dalam kurung dulu. 18 kurangi 10, 8. Kemudian kita kalikan 10 dikali 8 yaitu 80/18.
Baru kita hitung 80 per 18 yaitu 4,44 ditambahkan dengan 59,5. Maka hasilnya 63,94. Maka D3 atau desil ketiga nilainya 63,94. Kemudian persentil. Persentil adalah nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Macam-macam persentil ada P1 hingga P99. Persentil data kelompok ya. Caranya masih sama. Tentukan letak persentil dulu. Ini 1/100 ya anak-anak, bukan per 10. 1/100 N kali I. Ya, ada kesalahan penulisan. Barulah kemudian kita tentukan nilai persentil, begitu ya. Perbedaannya dengan yang tadi, ini PI, yang tadi DI, yang sebelah sini 1/100 NI ya. Ini sama dengan yang atas ini. Nah, untuk PI, I-nya mulai dari 1 sampai 99. Dari atas ke bawah masih sama. Langsung ke contoh. Jangan lupa mencari FK, ya. Diawali dengan F11, maka FK-nya juga 11. 11 tambah 20, 31, dan seterusnya. Ketemu banyak datanya, yaitu 180. P-nya 50 dikurangi 40 yaitu 10. Karena mencari P30 maka I-nya sama dengan 30. Tentukan terlebih dahulu letak P30 1/100. Ini yang benar ya anak-anak, rumusnya benar di sini. 1/100 N kali I sama dengan 1/100 kali 180 N-nya kali I-nya 30. Ketemu 54. Kita tentukan dulu P30 ini terletak di datum ke-54 yaitu pada interval 54 kan di sini FK-nya ya. 83 kan mencakup 32 sampai 83. Jadi ada di sini P30 di interval 51 sampai 60. Nah, maka TB-nya 51 dikurangi 0,5 yaitu 50,5. Baru kita tentukan nilai P30-nya. Rumusnya seperti itu. Nah, TB-nya kita ambil dari atas 50,5 ditambah P10 dari sini 1/100 NI dari atas ya dikurangi dengan FK. FK frekuensi kumulatif sebelum P30 yaitu 31. Frekuensi P30 yaitu 52. Frekuensi intervalnya ya 52. Kita hitung dulu 54 kurangi 31 yaitu 23. Kita kalikan 10 dengan 23, 230 dibagi 52 dulu. Hasilnya 4,42. Tambahkan ketemu 54,92. Maka P30 bernilai 54,92. Seperti itu ya anak-anak, mohon diperhatikan kembali. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya jika kalian mengerjakan tugas ini ya. Silakan dikerjakan di buku tulis, jangan lupa diberi nama di pojok kanan atas. Dikerjakan dengan semaksimal mungkin ya anak-anak. Jika ada yang belum dipahami, silakan chat pribadi saya, monggo. Begitu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.